Satu Jepara menjadi kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita hadiah Fatihah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah radhiyallahu an, pada wali-wali yang ada di dunia, dan yang paling penting yaitu mu'alif dari kitab Ta'limut Ta'lim, Syekh Ibrahim bin Ismail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wa lil muallimina amin. Kesuksesan seseorang pencari ilmu itu karena juga ada kaitannya dengan guru yang mengajarkan ilmu tersebut. Karena ada sebuah cerita yang sangat legenda, banyak sekali diceritakan di banyak kitab, yaitu pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an difitnah oleh seseorang yang tidak suka. Beliaunya diceritakan, yaitu di dalam kitab tersebut, pada suatu ketika ada orang yang mau memfitnah Syekh Abdul Qadir. Ketika Syekh Abdul Qadir ya setiap sore, setiap santri-santri habis ngaji, habis jamaah sholat asar, habis ngaji, selesai ngaji, semuanya bersih-bersih. Ada yang nyapu halaman, ada yang ngepel di pondok, ada yang ngepel di dalamnya Syekh Abdul Qadir. Kemudian setelah selesai semuanya, ada yang bebersih di kamarnya masing-masing. Kemudian makan bareng-bareng bersama-sama, dikasih makan oleh Syekh Abdul Qadir. Lah, orang yang mau memfitnah Syekh Abdul Qadir ini lari atau menuju ke tempat salah satu orang tua daripada santri yang mondok di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani tersebut, membawa kabar, membawa berita bahwa, "Pak, anak jenengan mondok ten gene Syekh Abdul Qadir." Ya, betul. Ada apa? "Pak, jikuen Pak, ambil anak bapak sekarang." Lah kenapa? "Anak saya mondok nyantri di tempatnya Syekh Abdul Qadir mencari ilmu, Pak. Anak bapak di tempatnya Syekh Abdul Qadir diperlakukan seperti anak kucing, diperlakukan seperti budak bapak." "Lu kok bisa?" "Karena anak bapak di tempatnya Syekh Abdul Qadir disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh bekerja ini dan itu. Kemudian setiap sore, pagi dikasih makan daripada sisa makan Syekh Abdul Qadir." Bapak ini yang anaknya mondok di tempat Syekh Abdul Qadir marah, kemudian menuju ke tempatnya Syekh Abdul Qadir. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Syekh, mana anak saya?" "Oh ya, tolong panggilkan anaknya bapak ini." Dipanggilkan. "Enten nopo Pak?" "Anakku tak go mulai, ora usah mondok nok kene." Akhirnya bapak pulang. Lah ada apa kok ujuk-ujuk tiba-tiba anak bapak diambil dari pondok dan dibawa pulang? Wis ora usah kakean alasan, pokoknya anak saya bawa pulang. Dengan membawa amarah dan kemarahan tersebut, di tengah perjalanan, bapak yang marah karena mendapatkan informasi daripada seseorang tadi yang mengambil anaknya, di tengah perjalanan anaknya ditanya, "Nak, ini sebelum ke rumah kita mampir sholat dulu, karena sudah saatnya sholat. Ayo sholat." "Nak, bagaimana niatnya sholat jamak? Nanti kita sholatnya jamak." "Oh begini Pak," diwajari. "Bagaimana doa niatnya mau wudhu? Bagaimana doa setelah wudhu? Bagaimana niatnya sholat? Coba bacakan Bapak ayat-ayat Al-Quran, bacakan hafalan munak." Semuanya dibacakan oleh anaknya. Subhanallah. Lah kamu di tempatnya si Abdul Qadir itu disuruh ngapain? Kamu tak suruh baca doa, tak suruh wudhu, tak suruh niat sholat jamak, qashar, bisa semua.
Tadi beritanya kok kamu di sana itu diperlakukan oleh Syekh Abdul Qadir seperti budak, seperti anak kucing. Nyatanya kamu bisa ngaji, kamu banyak ilmu, nak. Nggih, Pak. Kula di tempatnya Syekh Abdul Qadir memang disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh iku minangka piket, Pak, untuk supaya para santri terbiasa ketika dari rumah, ketika sampai di rumah nanti setelah lulus dari pesantren sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut, Bapak. Masya Allah. Loh, katanya kamu dan para santri yang lainnya diperlakukan seperti anak kucing, dikasih makan sisa daripada makan Syekh Abdul Qadir dan keluarganya. Betul, Bapak. Setiap pagi, sore, kami selalu dikasih makan oleh Syekh Abdul Qadir, guru kami, Bapak. Bukan sisa makan beliau, tapi memang kami dikasih makan gratis, Bapak. Masya Allah. Bapak ini langsung nangis. Ayo, nak, kita kembali ke pondok. Kamu harus mondok lagi, nak. Saya salah. Akhirnya ke tempatnya Syekh Abdul Qadir lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Saya minta maaf, Syekh. Saya sudah salah, Syekh. Enten nopo, Pak? Ada apa? Anak iku lolo kersane mondok malih ten mriki. Pak, nyun sewu. Saya tidak menolak anak Bapak kembali ke pondok pesantren ini. Tapi mohon maaf, beribu-ribu maaf, saya akan selalu mendoakan Bapak dan anak Bapak. Karena Bapak sudah suudon kepada guru anak Bapak, sudah suudon terhadap kiai anak Bapak, maka Allah saat ini juga menutup hati anak Bapak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau nggak percaya, coba anak Bapak suruh ngaji, anak Bapak suruh baca apa yang sekiranya Bapak menginginkan. Nak, coba bacakan Al-Fatihah, nak. Ya, Pak. Pak, saya tidak bisa bicara, tidak bisa ngaji, Pak. Pak, ini bagaimana, Pak? Nah, itulah. Maka dari itu, tolong hati-hati terhadap Bapak Ibu guru kalian, terhadap orang-orang yang mengajari ilmu. Jangan sampai kalian punya prasangka yang tidak baik terhadap Bapak Ibu guru kalian. Juga orang tua kalian. Besok nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah menjadi orang tua, jangan sekali-kali berani berpikiran yang negatif. Apalagi sampai berani seperti yang ada banyak di kasus-kasus diberitakan itu, sampai guru dilabrak, guru dipenjarakan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah tetap tidak ridho. Allah tidak ridho. Tidak sekarang, besoknya, anaknya, cucunya, buyutnya, seterusnya pasti akan kena afatnya. Maka hati-hati kalian, jangan sampai mempunyai prasangka ketika kurang nyaman dengan apa yang disampaikan oleh para Bapak Ibu guru atau siapapun yang ada kaitannya dengan keilmuan. Hanya diikuti saja. Itu mungkin dari situlah awal daripada keridhaan Allah, sehingga menghantarkan kesuksesan kalian sebagai santri, yang kemudian keberkahan dan kemanfaatan ilmu kalian nanti yang kalian bisa rasakan di dunia hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa khirsin. Yang pertama yaitu semangat. Ketika kalian kurang menyukai satu pelajaran, bagaimana? Hanya sampai niatkan supaya guru saya senang, itu saja. Karena ada cerita, sudah alumni dari sini, dulu memang ya mohon maaf, paling tidak disukai, yang sedikit tidak disukai yaitu matematika. Ini klasik, banyak sekali yang tersebut sudah lulus sekolah di MAN, kemudian sekarang nilainya kemarin pada semester awal dan semester 2 lewat daring nilainya 100. Lu kok bisa? Ketika silaturahim sowan ke tempat saya, tak tanya, saya tidak percaya. Saya teringat dawe Mbah Yai dulu ketika di IPS Al Mubarak MTSN Bawu. Mbah Yai pernah nasihati, datang kula, nek kayaknya rak seneng karo pelajarane, niatno nyenengke bapak atau ibu guru.
insya Allah nanti akan kebuka. Sekarang dibuktikan malah ahli matematika. Ini di luar kendali manusia. Kalau di akal, di nalar, tidak bisa. Mulai dari SD, di MTS, ini kurang suka matematika. Tapi sekarang menjadi ahli matematika. Karena apa? Didasari niat ingin menyenangkan bapak atau ibu guru yang mengajar matematika. Maka dari itu, pesan saya terhadap kalian semuanya, tolong hargai dan sukai, cintai bapak ibu guru kalian, atau siapapun, ustadz, ustadzah, atau kiai, siapapun yang mengajarkan ilmu. Hargai, hormati bapak ibu guru, pak kiai, para ustadz. Tidak menuntut kalian untuk kalian menghormati terhadap kami, tapi itulah kewajiban sebagai seorang pencari ilmu. Orang-orang atau murid-murid memang kewajibannya takzim, menghormati kepada para guru, pada ustadz, ustadzah, pada pak kiai, dan yang lainnya. Ini saya ora menghormati apa-apa, tapi kewajiban kalian harus menghormati. Itu wahirsin, senang dulu. Kemudian selanjutnya yaitu wastibarin, sabar. Dalam mencari ilmu harus dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam artian betah-betahake. Sabar niku padha karo ihtimal. Betah-betahake. Karena ketika diulang rasanya ora cepet lek mulai sih ya. Kadang-kadang seperti itu. Begitu krungu teng, tet, langsung gak cepet mulai. Lho arep ngopo? Wong gurung wayahe mulai kok sik kepengen mulai. Nek wayahe mulai ra teko mamulamu mulai. Pasti barin, harus sabar. Ketika ada teman yang kiranya perasaan kalian, perasaan rumangsamu, ataupun kalian merasa ada teman yang tidak suka, kurang menyukai kalian, di antara kalian itu merasa, belum tentu wong cuma kalian yang merasa, harus dibetah-betahke, wastibarin, sabar. Ada ketika orang-orang yang berusaha sabar, belajar sabar, pasti akan dikirim oleh Allah orang-orang atau teman-teman yang jengkelke, yang nyebelke, ya pokoknya nyenengke lah. Wong latihan sabar kok ujian nih. Lah ngopo wong sampean latihan sabar kok di naungi atau dikirim karo wong sing nyeneng-nyenengke? Itu kan minangka ujian nih. Wong sampean lagi sekolah lagi latihan hitung-hitungan matematika kok malah diujike fikih misalnya, kan Joko Sembung naik ojek gak nyambung jek kan ngono. Nah, makanya ketika kita belajar sabar, maka Allah akan mengirim orang-orang yang menguji kesabaran kita. Memang itu ya seperti itu tadi. Kalian belajar matematika terus berusaha bicara iso malah matematikanya rak tahu diuji rak tahu ono ujian matematika, ujiannya malah fikih, malah bahasa Arab, malah yang lainnya loh, iya kan? Nah, maka itu untuk apa sih? Supaya kita lebih bersabar, supaya itu tadi kita bisa sukses. Tidak sabar lagi masuk pondok 1 hari, merasa nggak punya teman, merasa dijaili, merasa rak seneng, akhirnya rak kerasan terus mulai rak sido mondok, sekolahnya jaluk pindah dan tinggi. Nah, terbukti kan? Akhirnya apa? Tidak bisa melanjutkan proses belajar mengajar, sehingga kemanfaatan dan keberkahannya ilmunya nanti akan tertunda. Nah, ini kunci. Yang nomor 2 yaitu wastibarin, sabar. Yang pertama tadi apa? Dzukain, harus cerdas. Yang kedua yaitu apa? Wahirsin, seneng, semangat. Yang ketiga yaitu wastibarin, sabar. Sabar, betah-betahki. Itu memang syarat.